Baik, kita masuk pelan-pelan. QS Al-A'raf ayat 137 berbicara tentang bagaimana kaum yang tertindas Bani Israel diwariskan negeri-negeri yang diberkahi setelah kesabaran mereka, dan bagaimana janji Allah menjadi sempurna atas mereka, sementara kekuasaan Fir'aun dihancurkan. Secara lahiriah ini kisah sejarah, tetapi dalam pendekatan tasawuf, terutama dengan ruh pemikiran Ibnu Athaillah As-Sakandari, kisah itu bukan cuma tentang Mesir dan Bani Israel, itu peta batin manusia. Dalam Tadabur Kalbu, Firaun bukan sekadar tokoh politik, ia simbol nafs alamarah jiwa yang memerintah pada keangkuhan. Ia merasa, ana rabbukum alala, aku paling tinggi. Bukankah itu suara ego ketika merasa paling benar, paling suci, paling tahu? Bani Israel dalam dimensi batin adalah ruh dan fitrah kita yang tertindas oleh hawa nafsu. Ia tahu kebenaran, tapi lemah di bawah tirani ego. Ayat ini mengatakan bahwa setelah kesabaran, Allah mewariskan bumi timur dan barat yang diberkahi dalam makom tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ini adalah fase ketika hati mulai bersih. Ketika sabar bukan sekadar menahan diri, tapi sabar dalam istiqomah, sabar dalam mujahadah, perjuangan melawan diri. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam sering mengingatkan, jangan bergantung pada amalmu, bergantunglah pada karunia-Nya. Jadi kemenangan dalam ayat ini bukan hasil hebatnya Bani Israel, tapi karena tamat kalimatur rabbika, sempurnalah janji Tuhanmu. Artinya, apa secara ma'rifatullah? Bahwa transformasi batin bukan hasil teknik spiritual semata. Bukan karena kita rajin wirid, lalu otomatis tercerahkan. Itu jebakan halus ego spiritual. Transformasi sejati terjadi ketika Allah mengizinkan hijab tersingkap, Firaun dihancurkan. Dalam perjalanan ruhani, ego tidak diajak kompromi, harus dilebur. Bukan dibunuh secara biologis, tapi dikosongkan dari klaim ketuhanan semu. Selama dalam hati masih ada aku paling, Fir'aun masih hidup. Janji Allah menjadi sempurna ketika kesabaran matang. Kesabaran di sini bukan pasif. Ia seperti proses pembakaran logam panas. Menyakitkan, tapi memurnikan. Dalam bahasa tasawuf, ini fase takhali, mengosongkan sifat buruk, lalu tahali menghias dengan sifat ilahi. Hingga tajali, tersingkapnya cahaya kesadaran ilahi. Ma'rifatullah. Dalam ayat ini, bukan sekadar tahu bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi menyaksikan bahwa semua pergantian, keadaan tertindas menjadi mulia, lemah menjadi kuat adalah manifestasi sunatullah dalam jiwa kita sendiri. Jadi, QS Al-A'raf 137 adalah cermin. Jika nafsu adalah Firaun, maka sabar adalah Musa. Jika ego tenggelam, maka bumi hati diwariskan kepada ruh. Dan disitulah hakikat ma'rifat. Bukan kita yang menang, tapi Allah yang menampakkan kuasa-Nia dalam kehancuran kesombongan kita. Perjalanan ini tidak romantis. Ia seperti revolusi sunyi di dalam dada. Namun ketika Fir'aun batin runtuh, yang tersisa bukan kekosongan gelap, melainkan ruang luas tempat. Nur ilahi memancar tanpa saingan. Sekarang kita masuk ke QS Al-A'raf ayat ke-138. Setelah diselamatkan dari Fir'aun dan menyeberangi laut, Bani Israel justru berkata kepada Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan, seperti mereka punya sesembahan. Ironis, baru saja melihat mukjizat, tapi hati masih ingin berhala. Secara sejarah itu kisah Bani Israel, secara batin itu kisah kita. Dalam pendekatan tasawuf dan ruh pemikiran Ibnu Athaillah As-Sakandari, ayat ini menggambarkan satu hal yang sangat halus. Nafs yang belum bersih akan selalu mencari sandaran selain Allah, walaupun sudah melihat tanda-tanda kebesarannya. Ini penting dalam ma'rifatullah. Menyeberangi laut adalah pengalaman spiritual besar dalam hidup kita. Itu bisa berupa momen taubat, hidayah, atau pengalaman batin yang mengguncang. Tapi setelah itu apa? Ego yang lama sering muncul lagi dalam bentuk baru. Bani Israel ingin sesuatu yang bisa dilihat. Mereka ingin Tuhan yang konkret, visual, bisa disentuh. Ini simbol kecenderungan jiwa yang belum matang.
ia sulit menerima yang gaib. Dalam Tazkiyatun Nafs, ini fase setelah tahali membersihkan diri dari dosa besar. Tapi sebelum hati benar-benar murni, sisa-sisa syirik halus masih ada. Bukan menyembah patung secara fisik, tapi menggantungkan hati pada manusia, mengandalkan amal sendiri, merasa aman karena status spiritual, mengidolakan dunia secara tersembunyi. Ibnu Athaillah sangat keras pada ketergantungan selain Allah. Dalam Al-Hikam, beliau menyinggung bahwa subab-subab dunia, asbab, hanyalah tirai. Jika hati bersandar pada sebab dan lupa pada musabib sang penyebab, disitulah berhala batin berdiri. Ayat ini menunjukkan keluar dari penindasan eksternal tidak otomatis berarti bebas dari penindasan internal. Fir'aun bisa tenggelam, tapi mentalitas berhala bisa tetap hidup. Marifatullah bukan sekadar menyaksikan mukjizat. Ia adalah kematangan hati untuk tidak mencari tandingan bagi Allah bahkan dalam bentuk paling halus sekalipun. Dan Musa menjawab mereka, "Sesungguhnya kalian kaum yang tidak mengetahui. Ini bukan hinaan, ini diagnosis ruhani. Kebodohan di sini bukan kurang informasi, tapi kurang penyucian hati. Karena marifat bukan produk logika semata. Ia lahir dari hati yang telah jernih, dari keinginan untuk menggenggam Tuhan. Tuhan bukan objek untuk dimiliki. Tuhan adalah realitas yang meliputi." Ayat ini seperti peringatan sunyi. Jangan kira karena sudah melewati laut ujian, kita sudah selesai. Setelah Fir'aun tenggelam, berhala kecil bisa muncul di dalam dada. Perjalanan marifat adalah proses menghancurkan patung-patung tak terlihat hingga hati benar-benar kosong dari selain Dia. Dan ketika hati tidak lagi meminta buatkan Tuhan untukku, disitulah mulai tumbuh kesadaran bahwa Allah tidak perlu dibentuk, tidak perlu dibayangkan, tidak perlu dipersempit. Dia sudah hadir sebelum kita meminta. Sekarang kita sampai pada Qiyas Al-Araf ayat ke-139. Musa menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya apa yang mereka sembah itu akan hancur, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan." Secara lahiriah, ini tentang berhala kaum penyembah patung. Secara batin, ini tentang semua sandaran selain Allah yang kita bangun dengan penuh keyakinan, lalu ternyata rapuh seperti kabut pagi. Dalam kacamata tasawuf dan ruh pemikiran Ibnu Athaillah As-Sakandari, ayat ini menyingkap hukum batin yang keras tapi adil. Apapun yang tidak bersandar pada yang maha kekal pasti fana, dan sesuatu yang fana tidak bisa menjadi tempat bergantung hati. Berhala itu tidak selalu berbentuk patung. Kadang ia bernama jabatan, kadang bernama reputasi, kadang bernama amal salehku. Bahkan pengalaman spiritual pun bisa jadi berhala jika hati melekat padanya. Ini yang halus sekali. Seseorang bisa merasa dekat dengan Allah, lalu diam-diam bangga pada kedekatannya. Ia tidak menyembah patung, tapi menyembah rasa dirinya yang sudah sampai. Di situ ego berdiri lagi, hanya ganti pakaian. Ibnu Athaillah sering menyinggung bahwa amal bukan sebab masuk surga, melainkan karunia Allah semata. Jika amal dijadikan sandaran utama, maka itu sudah menjadi sesuatu selain Dia. Dan ayat ini mengatakan, yang seperti itu akan hancur. Makna ma'rifatullah di sini adalah kesadaran eksistensial bahwa semua selain Allah bersifat mungkin bergantung, tidak berdiri sendiri. Hanya Allah yang wajib al-wujud, yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun. Jika hati menggantungkan diri pada yang bergantung, maka ia akan ikut goyah. Dalam Tazkiyatun Nafs, ini fase tajam. Membersihkan bukan hanya dosa, tapi ketergantungan tersembunyi. Bukan hanya meninggalkan maksiat, tapi meninggalkan rasa aman pada selainnya. Ayat ini seperti pisau bedah spiritual. Ia memotong ilusi. Segala yang tidak berakar pada Allah akan runtuh. Segala usaha yang dibangun di atas ego akan sia-sia. Dan itu bukan ancaman emosional, itu hukum realitas. Ketika seseorang mulai melihat kefanaan segala sesuatu tanpa menjadi putus asa, di situlah marifat mulai matang. Ia tidak lagi terpesona oleh bentuk luar. Ia melihat hakikat di baliknya. Dunia tetap dijalani, amal tetap dilakukan, ikhtiar tetap berjalan, tapi hati
tidak menuhankan apapun selain Dia. Dan ketika hati Benor-Benor tidak memiliki berhala tersembunyi, barulah ia merasakan kebebasan sejati. Bukan kebebasan melakukan apa saja, tapi kebebasan dari kebutuhan untuk menggenggam selain Allah. Disitulah Ma'rifatullah menjadi pengalaman batin yang sunyi, namun kokoh seperti gunung yang tidak terlihat dari dalam kabut, tapi tetap berdiri tegak di baliknya. QS Al-A'raf ayat 140 melanjutkan jawaban Musa, apakah aku akan mencari Tuhan untuk kalian selain Allah, padahal Dia telah melebihkan kalian atas segala umat pada masa itu? Kalimat ini sederhana, tapi dalam tafakur batin, ia seperti palu yang memukul pusat ego. Dalam pendekatan tasawuf khususnya, ruh hikmah dari Ibnu Athaillah, asakan dari ayat ini menyentuh akar terdalam ma'rif. Tidak ada alternatif bagi Allah dalam sandaran hati. Perhatikan logikanya, mereka sudah diselamatkan, sudah melihat kuasanya, sudah dilebihkan, tapi masih ingin Tuhan tambahan. Secara batin, ini menggambarkan kondisi jiwa yang belum selesai dalam tazkiyatun nafs. Ia sudah merasakan karunia, tapi belum mengenal pemberi karunia secara hakiki. Kita sering seperti itu. Diberi nikmat, tapi hati justru terpikat pada nikmatnya. Diberi pertolongan, tapi kita terpaku pada peristiwanya. Padahal Musa mengingatkan, Allah sudah cukup. Tidak perlu simbol tambahan, tidak perlu perantara yang dijadikan tandingan. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah menekankan bahwa ketergantungan pada selain Allah adalah sumber kegelapan hati. Bahkan, ketergantungan pada sebab-sebab yang sah secara syariat tetap harus ditempatkan sebagai wasilah, jalan, bukan tujuan. Ayat ini berbicara tentang tauhid yang matang. Tauhid pemula adalah meninggalkan berhala fisik. Tauhid menengah adalah meninggalkan ketergantungan pada makhluk. Tauhid hakiki adalah menyadari bahwa tidak ada yang wujud sejati kecuali Dia. Dia telah melebihkan kalian. Ini juga peringatan halus. Kelebihan bukan bukti keistimewaan diri, tapi ujian kesadaran. Jika merasa istimewa, ego bangkit lagi. Dalam perjalanan ma'rifat, bahaya terbesar bukan kekafiran terang-terangan, tapi rasa cukup pada diri sendiri. Seolah-olah Allah bisa digantikan oleh sistem, tokoh, pengalaman, bahkan oleh konsep kita sendiri tentang Tuhan. Ma'rifatullah bukan mencari Tuhan versi pribadi. Ia adalah tunduk pada realitas yang sudah ada sebelum kita berpikir tentangnya. Ayat ini menegaskan, jangan mencari alternatif bagi yang absolut. Jika hati masih merasa perlu sandaran lain, berarti tauhid belum murni. Tapi, jika hati mulai merasakan bahwa semua yang dicari sebenarnya hanya refleksi dari Dia, maka perjalanan mulai memasuki kedalaman. Di situ tazkiyatun nafs bukan lagi sekadar membersihkan dosa, tapi memurnikan orientasi. Tidak ada lagi Tuhan tambahan dalam bentuk apa pun, baik itu ambisi, rasa aman, maupun citra diri. Dan ketika hati berhenti mencari selain Dia, barulah ia menemukan bahwa sejak awal memang tidak pernah ada yang lain.